Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat matematika. Salam sehat, patuhi protokol kesehatan dengan 4M ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Sahabat matematika, di video ini kita akan belajar bab ke-7 tentang bangun ruang sisi lengkung atau biasa disebut BRSL. Adalah pelajaran matematika SMP kelas 9 semester genap. Sahabat matematika, tentunya sahabat pernah belajar sebelum ini tentang bangun ruang sisi datar atau BRSD. Kelanjutannya adalah bangun ruang sisi lengkung. Mari sama-sama kita pelajari. Sahabat matematika, bangun ruang sisi lengkung terdapat pada kompetensi dasar 3.7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Kompetensi dasar 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Sahabat matematika, tujuan kita mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Setelah mengikuti proses pembelajaran, sahabat diharapkan dapat mengembangkan kompetensi yang pertama, menyajikan hasil pembelajaran bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan konsep bangun ruang sisi lengkung. Sahabat matematika, pada bangun ruang sisi lengkung ada 3 materi yang akan kita pelajari, yaitu tabung, kerucut, juga bola. Yang pertama kita akan belajar tentang tabung. Coba diingat, pada saat sahabat matematika belajar bangun ruang sisi datar, sahabat pernah belajar tentang kubus, balok, juga prisma. Coba diingat, prisma segitiga, prisma segi 4, dan prisma segi 6. Semuanya alasnya sesuai dengan namanya. Nah, kalau prisma itu beralaskan lingkaran, maka prisma tersebut disebut sebagai tabung. Dengan demikian, prisma merupakan tabung atau prisma yang alasnya berupa lingkaran adalah tabung. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah tabung di mana AC adalah tinggi tabung, kemudian lingkaran alas tabung yang diarsir berwarna biru, dan dari A ke B merupakan diameter alas tabung. Sedangkan yang bertanda biru ini merupakan rusuk tabung. Sahabat matematika, adapun unsur-unsur tabung, coba diperhatikan ini merupakan tutup tabung, alas tabung, dan sisi tegak tabung. Kita perhatikan di sini. Coba, adakah titik sudut pada tabung ini? Ya, betul. Pada tabung tidak ada titik sudut. Adakah rusuk pada tabung? Iya, rusuk di setiap tabung ada 2 buah yang melingkar. Dan adakah sisi pada tabung? Betul. Sisi setiap tabung ada 3 buah yang terdiri dari bentuk lingkaran untuk alas dan tutup 2 buah, dan satu lagi adalah sisi tegak atau biasa disebut bidang lengkung, atau untuk selanjutnya kita sebut sebagai selimut tabung. Sahabat matematika, berikutnya kita akan belajar tentang luas permukaan tabung. Perlu sama-sama kita ketahui yang tadi sudah kita lihatkan, bahwa tabung itu terdiri dari 3 buah sisi. 1 bidang lengkung disebut selimut tabung, dan 2 lingkaran alas dan tutup. Coba perhatikan, ini sebuah tabung, ini tutup tabung, ini alas tabung, dan ini selimut tabung. Berarti tabung terdiri dari 3 sisi atau permukaan.
Bagaimana mencari luas selimut tabung? Mari kita perhatikan langkah berikut ini. Sebuah tabung yang kita buka. Selimutnya kita bagi menjadi dua bagian seperti ini. Ada yang persegi dan persegi panjang. Bila ditempatkan, dia akan bergabung menjadi sebuah persegi panjang. Kita beri saja nama persegi panjang ABCD. Persegi panjang ABCD ini berarti sama dengan luas selimut tabung, atau luas selimut tabung akan sama dengan luas persegi panjang ABCD, di mana tinggi tabung merupakan lebar persegi panjang dan panjang persegi panjang merupakan keliling alas tabung. Maka dari gabungan tadi, sebuah persegi panjang yang terdiri dari panjang dan lebar, di mana panjang persegi panjang merupakan keliling alas tabung dan lebar persegi panjang merupakan tinggi tabung, maka untuk mendapatkan luas selimut tabung, kita bisa ingat rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar. Karena panjangnya merupakan keliling alas tabung, di mana keliling alas itu berupa lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya 2πr, maka luas selimut tabung adalah 2πr dikali tinggi. Artinya 2πrt. Untuk selanjutnya, luas selimut tabung adalah 2πrt, di mana LS merupakan luas selimut tabung, R merupakan jari-jari alas tabung, dan T merupakan tinggi tabung. Lalu luas permukaan tabung. Ingat bahwa tabung itu terdiri dari 3 sisi, 2 alas dan tutup berupa lingkaran, dan 1 lagi selimut tabung. Tadi selimut tabung sudah kita pelajari, sekarang kita lihat. Selimut tabung tadi 2πrt. Maka untuk tutup dan alas tabung berupa lingkaran, luas lingkaran adalah πr kuadrat. Tutup tabung, alas tabung juga πr kuadrat. Maka untuk mendapatkan luas permukaan tabung, luas alas ditambah luas tutup, yaitu 2πr kuadrat, ditambah luas selimut 2πrt, maka luas permukaan tabung adalah 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Contoh soal. Sebuah tabung dengan jari-jari alas 10 cm dan tinggi 25 cm. Hitunglah yang pertama luas selimut tabung, yang kedua luas permukaan tabung. Nah, dari soal yang diketahui bahwa R adalah 10 dan T adalah 25, kita ditanyakan luas selimut tabung dan luas tabung, maka ingat luas selimut tabung 2πrt, maka kita tinggal masukkan saja 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali 25, itu 1570. Berarti luas selimut tabung adalah 1570 cm persegi. Sedangkan untuk alas sebuah tabung dan tutup tabung itu berupa lingkaran, rumusnya πr kuadrat berarti 2 kali 3,14 dikali 10 dikali 10. Maka luas alas ditambah luas tutup adalah 628. Maka luas tabung adalah 2πr T ditambah 2πr kuadrat akan menjadi 1570 ditambah 628 jadi 2198. Maka luas seluruh tabung adalah 2198 cm persegi. Sahabat matematika, selanjutnya kita belajar volume tabung. Ingat bahwa tabung itu termasuk prisma. Yang kita ingat kemarin bahwa volume prisma luas alas kali tinggi. Maka volume tabung juga akan luas alas kali tinggi. Karena alas tabung berupa lingkaran, maka luas lingkaran πr kuadrat, otomatis luas alas kali tinggi itu sama dengan volume tabung πr kuadrat dikali tingginya. Jadi
volume tabung adalah PR kuadrat T, di mana R merupakan jari-jari alas tabung dan T merupakan tinggi tabung. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah volume tabung yang panjang jari-jarinya 5 cm dan tingginya 10 cm. Tadi volume tabung adalah PR kuadrat T. Kita tinggal memasukkan saja. Langsung, Pi merupakan 3,14 dikali 5 dikuadratkan ditambah 10. Maka 785. Otomatis volume tabung itu adalah 785 cm3. Contoh kedua sahabat, diketahui volume suatu tabung 5086,8 cm3. Jika tinggi tabung 20 cm, tentukan panjang jari-jari alas tabung itu. Dengan kita menggunakan Pi sama dengan 3,14. Bagaimana penyelesaiannya? Diketahui volume tabung 5086,8 cm3 dan tinggi tabung 20 cm. Yang ditanya jari-jari tabung. Ingat, volume tabung PR kuadrat T, maka kita ganti volume dengan 5086,8 sama dengan Pi-nya 3,14 dan R-nya yang kita cari serta tingginya 20. Maka 5086,8 sama dengan 62,8 dikali R kuadrat. Maka R kuadrat adalah 5086,8 dibagi 62,8. Maka R kuadrat adalah 81, sedangkan R adalah akar dari 81, yaitu 9. Maka jari-jari alas tabung adalah 9 cm. Selanjutnya sahabat, soal ketiga. Sebuah drum dengan diameter 50 cm dan tinggi 98 cm penuh berisi air. Kemudian air dikeluarkan melalui keran. Jika keran dapat mengeluarkan air 2,5 liter per menit, tentukanlah lamanya air akan habis dari dalam drum ini. Gunakan Pi-nya 22/7. Dari soal ini diketahui D adalah 50 cm. Kalau D-nya 50 cm, maka R-nya adalah 25 cm karena diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Lalu T-nya adalah 98 cm. Ingat rumus volume tabung adalah PR kuadrat T, maka kita dapat di sini volume tabungnya 22/7 dikali 25 dikali 25 dikali 98. Itu adalah 192.500 cm3. Kita rubah ke liter. Jadi 192,5 liter. Kalau drumnya berisi penuh 192,5 liter, sedangkan air yang keluar dari keran itu 2,5 liter per menit, maka berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk air sampai habis? Kita tinggal membaginya, volume airnya dibagi keluarnya dalam 1 menit. Maka 192,5 liter dibagi 2,5 liter mendapat 77. Artinya air akan habis setelah 77 menit. Sekian sahabat matematika, semoga manfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.